bahwa sekarang ini hubungan diplomatik dua negeri, yaitu berkenaan dengan pengambilan tenaga kerja Indonesia dari Indonesia ke Malaysia. Pada sekarang ini kita lihatlah, mendengar, melihat, bahkan kita terus. Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan perjalanan ini dengan bersolawat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baik sahabat subscriber dimanapun sahabat berada, kali ini saya membawakan video yaitu pemandangan di sekitar pesisir yang berada di negeri Terengganu Darul Iman ini. Di sini saya menaiki bus dan saya mengambil video untuk memberikan pemandangan bagaimana Terengganu Darul Naim ini, Darul Iman, Terengganu Darul Iman ini. Di sebelah kanan kita dapat menyaksikan yaitu pantai-pantai yang indah, dan ada di tepian rumah-rumah itu kedai-kedai kopi ya. Ini adalah tanah rijab ya sebenarnya ini ya, tapi digunakan rumah-rumah oleh penduduk tempatannya. Ini kalau ada pembangunan akan sangat-sangat rugi ya mereka, dan sama-sama rugi ya, karena mungkin akan dirobohkan ya. Baik sahabat, ini pemandangan di tepian pantai yang berada di Terengganu Darul Iman ini. Kita dapat menyaksikan yaitu rumah-rumah, kedai-kedai, yang ini hampir roboh pula nih ya. Inilah yang tidak diperbaiki lagi oleh tuan rumahnya ya. Mungkin ada sebab-sebabnya. Di sini memang untuk sampah-sampah kita tak dapat melihatlah, memang bersih, walaupun kita dapat melihat tak ramai orang, tidak ramai pengunjung, dan hanya boleh dikira ya kereta-kereta yang parking. Namun di Malaysia ini kita dapat melihat kenyamanan, keamanan, ketentraman, dan sangat-sangat bebas untuk parking kereta di tepi-tepi jalan tanpa rasa takut ya. Ya, baik sahabat, inilah pemandangan yang begitu sempurna sekali ya di tepian jalan di Terengganu ini. Saya mengatakan sempurna karena kebersihannya itu kita dapat melihat ya, bersih, rapi ya, walaupun tidak berdiri bangunan-bangunan yang megah dan cantik. Namun ini saya lebih suka pemandangan seperti ini karena di tepian laut ini biasanya akan kelihatan yaitu sampah-sampah saraf, sampah-sampah saraf yang berleluasa ya. Kalau di Malaysia ini alhamdulillah kita dapat melihatlah kebersihannya seperti di Pulau Pinang, karena saya sudah hidup di Pulau Pinang, menetap di Pulau Pinang. Jadi kebersihan yang diutamakan ya. Baik sahabat, warga kampung Terengganu Darul Iman, saya melewati perkampungan saudara. Ada juga di dalam sejarah-sejarah ini Terengganu berasal dari kata Jawa Trenggono, Sultan Pangeran Trenggono, ataupun kisah-kisah yang berasal dari Jawa, yang saya yakin bahwa ini dapat menjadikan satu lagi titik temu di antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, yang pada DNA suatu ketika dahulu boleh mempertemukan kita semua dalam ukhuwah, yaitu persaudaraan ya, serumpun. Jawa itu juga Melayu, Melayu itu juga Jawa. Adakah seperti itu? Maka banyak sejarawan-sejarawan yang mengatakan bahwa Jawa itu Melayu, tetapi Melayu bukan Jawa. Maksudnya adalah daripada DNA yang ada di Jawa itu berasal daripada Melayu. Ini masih banyak percanggahan, tapi saya percaya bahwa pertemuan Nusantara ini akan kembali berjumpa seperti suatu ketika dahulu. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya, jangan comp ya, saya lah yang baru kenal dengan
channel Muhammad Rodi ini saya meminta dukungan daripada sahabat-sahabat semuanya, karena ini adalah channel yang selalu memberikan perjalanan-perjalanan nun jauh dimanapun perjalanan saya akan saya upload ya melalui channel YouTube saya ini. Dan insya Allah ke depan tahun berikutnya saya boleh dapat menyaksikan lagi perjalanan saya ini di kemudian hari. Walaupun mungkin view tak banyak ya, namun harapan saya dengan pembuatan video saya seperti ini, walaupun mengambil kos yang begitu tinggi daripada menaiki kendaraan, bercakap, edit, dan banyak lagi, saya perlu beli makan ya, semua minyak ya. Insya Allah, Masya Allah sahabat, kita semua dapat menyaksikan tuh kelapa-kelapa yang begitu tinggi ya. Masya Allah, tinggi-tinggi kelapanya. Dan nah itu lihat ya, Masya Allah, di tepian rumah ya, rumah-rumah itu kita lihatlah di tepinya dengan pokok-pokok kelapa. Masya Allah, ini paling saya suka pemandangan seperti ini ya, dengan kelapa, pokok kelapa. Namun di Malaysia ini kita semua tahu bahwa penduduk kampung sendiri juga tidak menggunakan kelapa tersebut secara semula jadi, natural ya. Mereka lebih suka membeli di kedai santan. Dia peras dengan mesin, dia belilah sekilo 10 ringgit kah, macam tu ya. Jadi kalaulah ini semua ada di Jawa nih, kelapa-kelapa ini, maka saya boleh jadikan sebagai modal bisnis nih ya. Semua boleh jadi duit nih kalau saya lah ya. Karena saya akan membuat mesin, saya akan membuat kelapa tersebut jadi santan, peras, dan saya jual ya. Ini otak bisnis nih. Baik sahabat, banyak sekali yang saya lihat di sini pemandangannya di Terengganu Darul Iman ini. Bagaimana kelapa-kelapa tersebut masih banyak ya di tepian laut ya, yang di tempat saya tidak ada ya, di Tuban Jawa Timur memang sukar seperti sekarang ini yang untuk mendapatkan kelapa ya, apalagi terus dari pokoknya, dari pokok kelapa itu terus buahnya itu sukar sekali. Harus pergi ke timur ya, ke Jawa yang bagian timur seperti di Lumajang itu masih ada lagi ya. Ini kalau bercakap-cakap dengan Malaysia dan Indonesia ini, sebenarnya saya pun teringinlah bercakap mengenai hubungan baik dari semasa ke semasa, yang kali ini kita boleh tahulah. Jadi Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan erat, yaitu negeri serumpun ya, serumpun Melayu ya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat andai dimanapun sahabat berada, sekiranya kita tahu sejarah, maka kita akan lebih mencintai bagaimana sebutan serumpun itu boleh dikekalkan di antara Indonesia, Malaysia, Brunei, dan semualah di area serumpun Nusantara ya. Maka eloklah kalau kita kembali kepada pemanggilan serumpun ya. Karena saya juga membuktikan sendiri, manakala saya bertemu dengan warga kampung di Terengganu Darul Iman ini, saya bukan menyebutnya tuh, akhirnya mereka sendiri mengucapkan salam serumpun ya untuk saudara kami di Indonesia. Jadi itu fitrah mereka ya, secara semula jadi ya. Saya tak suruh pun dia sebut, tapi bila saya berjumpa dan bertanya, assalamualaikum tuan, dari mana nih? Oh, dari area sini. Saya daripada Indonesia. Bila saya sebut kata-kata Indonesia saja, maka sebutan mereka bukan salam untuk orang Indonesia, maka salam serumpun ya. Itu salam serumpun ya, salam untuk saudara kami ya, saudara kami. Mereka memperakui kita sebagai saudara, saudara se-Islam, seagama ya. Masya Allah, inilah jadi saya buktikan terus daripada percakapan mereka. Jadi saya tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urang ya. Mungkin boleh dilihatlah pada video saya bila saya berdialog. Sebenarnya dialog-dialog yang saya ambil pada video-video saya ini adalah bukti bahwa
Tidak ada sebenarnya emotional of thinking ya. Jangan dikira daripada emosional. Mereka rakyat ini sebenarnya rakyat jelata seperti saya, tuan-tuan, puan-puan, dan sahabat handai semuanya ini rakyat biasa, hanya menginginkan kehidupan yang layak, hanya menginginkan kehidupan yang normal ya, tidak perlu memikirkan apa politik dan apakah itu etnik, budaya, dan juga hubungan daripada kerajaan masing-masing. Kami hanya menginginkan bahwa besok kami nak makan, anak cucu kami ke depan hubungannya seperti apa. Kita tidak mau mengutamakan emosional daripada sesebuah kerajaan tersebut. Seperti sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya ini dah merantau di seluruh Malaysia ini. Alhamdulillah, saya alhamdulillah sekarang dah memiliki duit untuk mengambil video dan ke semua di seluruh Malaysia ini. Maka bukti-bukti yang ingin saya sampaikan daripada video-video saya ini, bahwa kami rakyat jelata ini sebenarnya hanya menginginkan kedamaiannya. Untuk apa negeri kami kalau tidak ada kedamaian? Untuk apa kehidupan kami kalau tidak ada kedamaian ya? Begitulah kehidupan kami para TKI di Malaysia. Dan saya ingin menyebutnya juga bahwa sekarang ini hubungan diplomatik dua negeri, yaitu berkenaan dengan pengambilan tenaga kerja Indonesia dari Indonesia ke Malaysia. Pada sekarang ini kita lihatlah, mendengar, melihat, bahkan kita terus dapat tahu daripada pihak-pihak Indonesia dan juga Malaysia, untuk titik saat ini masih belum ditemukan solusi yang terbaik untuk kami para TKI-TKI di Malaysia ini dan para bakal-bakal tenaga kerja daripada Indonesia. Masih menggunakan emosional daripada satu pihak, Indonesia dan Malaysia. Ini sepatutnya jangan diwar-warkan di umum ya, karena kami ini hanya mau bekerja, dan apa yang ditetapkan oleh kedua-dua belah pihak di antara kerajaan Malaysia dan Indonesia itu seharusnya ditutupi ya. Jangan ada spekulasi yang betul-betul membawa dampak yang bagi kami adalah sangat-sangat merugikan untuk tenaga kerja Indonesia ini, dan merugikan untuk semua sahabat-sahabat kita yang sudah sebelum ini berangan-angan masuk ke Malaysia, tapi tiba-tibanya dihentikan dengan hampir 1 bulan. Tidak ada kata putus, dan ini adalah satu pengambilan sikap yang betul-betul saya boleh mengatakan tidak bertanggung jawab daripada kedua-dua belah pihak ini ya. Karena di saat ini kalau kita bercakap mengenai pekerjaan, maka peluang kerja di Malaysia ini lebih banyak ya. Sambil kita tengok-tengok di area tepiannya, lihat pokok-pokok kelapa ini. Jadi kalau kita menyebut kami Indonesia memiliki tenaga kerja banyak, tenaga kerja orang manusia, tenaga manusia yang banyak, memang ya. Jadi ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan dan membuat satu situasi itu ada sebab munasabahnya. Bukan untuk kita sebagai banyak tenaga kerja kita akan membuat satu of declaration kita ini ada kekuatan daripada pekerja. Bukan seperti itu ya. Daripada Malaysia juga, walaupun ada banyak pekerjaan yang tersedia memerlukan tenaga kerja daripada Indonesia, maka boleh berbuat sewenang-wenang. Itu bagi kita, bagi saya sendiri, itu sudah melanggar kodrat daripada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyelesaian yang baik, perjumpaan yang baik, itu kita harapkan daripada saya sendiri, Muhammad Rodi, tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Bahkan urusan-urusan berkenaan dengan TKI ini harus segera diselesaikan secara secepat mungkin, tanpa harus
dibuka di muka umum ya, tuan-tuan dan puan-puan, apalagi ketua menteri ataupun daripada Indonesia, kedua-dua belah pihak ya. Harap daripada Bapak Presiden Republik Indonesia ini, dan juga hubungan baik di antara dengan ketua menteri, yaitu Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob ya, yang amat berhormat, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini sengaja saya masukkan ke dalam perjalanan saya ini supaya ada tindakan yang betul-betul diambil oleh kedua-dua belah pihak. Jadi ini saya tidak menyalahkan daripada pihak manapun, bahkan saya mendukung adanya ikhtiar baik daripada kedua-dua belah pihak. Namun seelok-eloknya ini tidak dibuka di tempat umum dan diketahui oleh para kami sebagai pekerja-pekerja, dan ini juga akan mendapatkan satu image yang negatif, image yang tidak baik daripada negara-negara luar yang membenci hubungan kita ya. Baiklah sahabat ojo ngecopyo, saya masih kelopo-kelopo gila Masya Allah, banyaknya nih ya kelapa-kelapa ini kan, Terengganu Darul Iman ya. Ini tepian Terengganu, di kiri kanan yang saya ambil gambar ya. Baik, daripada Terengganu Darul Iman ini kita dapatlah melihat sebuah perkampungan yang jarang-jarang sekali rumahnya ya kita melihat ya. Saya sengaja mengambil kiri dan kanan ini, jarang sekali, jarang. Karena di negeri Terengganu inilah, lihat nih, walaupun tepian jalan tidak seperti di Indonesia ya. Wah, kalau di Indonesia tepian jalan ini paling menjadi pilihan ramai oleh saya sendiri ataupun rakyat Indonesia yang lain yang memilih membeli tanah di tepi jalan, berdirikan rumah di tepi jalan. Tapi di Malaysia nih kita boleh melihatlah jarang-jarang sekali yang keluasannya 12.000 tanah, 12 juta atau 12.000 hektar ya, di area Terengganu ini yang dapat dimanfaatkan, namun hanya berpenduduk 1,2 juta saja, tak banyak ya. Ini, dan belum lagi lautnya, belum lagi pulau-pulau redang, pulau-pulau, banyaklah di sini, banyak lagi tanah-tanah kosong ya. Alhamdulillah. Nah, ini di rumah-rumah pun memasang bendera Malaysia ya. Bangga mereka menjadi warga Malaysia, dan ini satu contoh yang baik untuk kita warga Indonesia yang ingin melihat bagaimana. Nah ini cantiknya ya, ada bangunan rumah ya, kedai kan rumah itu ya. Masya Allah, ini wah, inilah Terengganu Darul Iman. Wah. Saya suka nih kalau tengok seperti ini ya, Masya Allah, damai ya. Inilah Terengganu Darul Iman, Masya Allah. Tapi di padi-padi tak ada dilihat di sini. Kalau di Kedah ada padi-padi. Dari Terengganu ini adalah, kalau di kampung-kampung itu adalah sikit saja, tak banyak lah. Karena di negeri Kedah itu negeri jelapang padi. Kalau di negeri Terengganu ini negeri minyak lah. Banyak minyak nih, banyak kerupuk leko nih, banyak ikan masin, banyak belacan ya. Banyak batik, batik ganu pun ada ya. Inilah Malaysia. Nah, ini ada juga yang menyebutnya daripada asal kata Terengganu itu diambil daripada Trenggono. Mana yang sahih nih? Tidak ada hadisnya ya. Memang banyaklah. Ini juga ada perjalanan saya ini sahabat, saya infokan. Sepanjang perjalanan saya dari Terengganu ini, saya akan menuju ke Pahang Darul Makmur ya. Nanti kita akan sampai di Kuantan Pahang dengan stasiun Kuantan ya. Ini akan bersambung ke Kuantan. Jadi saya ambil dulu di area tepian jalan di Terengganu
di Dungun, di Kemaman ya. Ini sangat-sangat suka dengan perkampungan ini. Saya tak boleh menyebut terus kampung-kampung di tepian sini, namun saya terus menggunakan kata publik lah, yaitu negeri Terengganu ya. Masya Allah, kelapa-kelapanya cantik banget ya. Cantik banget. Orang Terengganu pun bisa bahasa Indonesia ya. Cantik banget. Kirim salam ya untuk saudara kami di Indonesia. Mereka mengakui kita sebagai saudara ya. Masya Allah. Lalu kita selalu ada channel-channel yang menganggap bahwa Indonesia Malaysia ini selalu Malaysia ini ambil menciplak lah inilah. Saya tak suka lah. Janganlah buat macam tu ya. Ini adalah satu narasi atau naratif, narasi yang begitu tidak baik untuk anak cucu kita ya. Karena apa sebenarnya yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita? Apakah dengan satu prasangka-prasangka yang jelas-jelas di dalam Al-Quranul Karim, kita itu harus bertabayyun, fatabayyanu. Dan kita itu bertabayun itu seperti saya ini, terus datang berjumpa, terus mengambil kesimpulan dan bukti bahwa orang tempatan, orang negeri Terengganu, orang Malaysia sebenarnya tidak ada pun yang berpikiran negatif, bahkan untuk sengaja mencuri atau membuat gara-gara, membuat masalah, itu tidak ada sebenarnya. Bahkan di dalam channel saya ini, saya mengambilnya terus tanpa edit ya. Saya bertanya kepada anak-anak, kepada budak-budak, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, pakcik-pakcik, tak kira daripada kalangan orang Cina kah, orang India kah, orang Melayu kah, semua saya tanya. Bahkan mereka bila melihat saya, oh dari Indonesia kah? Dan saya sebutkan asal usul saya daripada Surabaya. Oh, saya daripada Surabaya. Maka mereka, wah, dengan otomatis, kalau orang India, ini dari Surabaya ya, Indonesia ya. Dia cakap seperti itu ya. Saya memperkenalkan sebenarnya, saya sebagai duta Indonesia ke Malaysia ini, memperkenalkan bagaimana adab kita bertemu dengan saudara-saudara kita di Malaysia, dan bagaimana kita melakukan interaksi, percakapan terus daripada mulut ke mulut. Jadi supaya diketahui ramai, tujuan saya membuat channel ini adalah satu, karena sudah jelas saya bertujuan untuk menjadikan kenangan tersendiri kepribadian saya dan kehidupan saya berjalan di seluruh Malaysia ini. Dan kedua, saya ingin mewariskan satu video kepada cucu anak-anak saya ke depan bahwa tidak ada hubungan yang tidak baik daripada Malaysia dan Indonesia. Buktinya apa? Buktinya ayah saya di Indonesia datang ke Malaysia, bercakap dengan orang Malaysia dan berinteraksi dengan orang Malaysia secara baik. Dan semua ini saya jalani dengan sadar, tanpa ada bayaran daripada pihak manapun. Kalaulah saya mendapatkan daripada YouTube, pihak YouTube itu tidak memadai dari apa yang saya keluarkan, daripada apa yang saya keluarkan daripada duit saya ya. Membeli minyak, membeli tiket, membeli makan, banyak lagi ya. Kalau daripada pihak YouTube sendiri membayar saya, itu adalah satu rezeki yang saya tidak boleh menolak ya. Jadi saya terima saja. Dapat berapa saya terima. Dan itu pun sekiranya nanti saya dapat, itu saya tak akan mengambil pun duit tersebut. Saya akan menggunakan balik kepada apa-apa yang lebih bermanfaat, untuk mungkin sumbangan kepada orang-orang. Bahkan ada juga bila saya bertemu dengan orang Malaysia sendiri, karena saya melihat terus dan saya dapat menilai apakah orang Malaysia ini mampu, ada duit atau tak ada. Saya boleh menilai. Kadang-kadang saya tak masukkan dalam channel saya akan bagi duit, saya akan bagi sumbangannya, karena saya tidak mau nanti apa yang saya niatkan ini menjadi riak dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena keriakan menunjuk-nunjuk saya kepada apa yang saya buat tersebut ya. Ini perkongsian video saya. Baiklah sahabat, semoga dengan begitu maka eloklah kalau Indonesia Malaysia ini adalah satu negeri serumpun yang harus kita jaga bersama ya.
negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik sahabat, cantik sekali ya area di tepian Trengganu Darul Iman ini, Masya Allah. Lihat sahabat, memang saya dapat menyimpulkan daripada nyanyian yang saya lantunkan tadi, yaitu kedua-dua negara yang ingin saya membawakannya. Kedua-dua lagu ini saya menghafal kedua-dua negara. Jadi ini adalah satu contoh yang ingin saya sajikan kepada penonton-penonton saya semuanya. Jangan berpikiran negatif, selalu berpikiran positif, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang selalu bertabayun kepada setiap perkara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rodi, selaku daripada pemilik channel, admin channel Muhammad Rodi ini, yang saya edit sendiri, yang saya ambil videonya sendiri, saya ulas sendiri. Maka tidak ada satupun yang saya sembunyikan daripada apa-apa info yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim.